mulai Juni mungkin akhir itu mungkin akan terjadi kejadian-kejadian besar di dunia. Saya tidak bisa secara detail ngomong detail kepada Anda, tapi tanda-tandanya sangat banyak dan saya dilapori oleh anakku, mbuh sopo. Jadi kita Dajjal iki arep teko tenan. Tanda-tanda mata satu itu di mana nanti iki ngene, ojo percaya karo aku. Ning golek napike ngono wae. Jadi nanti ada pemboman besar-besaran, ada perang nuklir, ada macam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa kembali tentunya di konten atau di channel Insan Praja. Apa kabar semuanya para penonton pemirsa? Mudah-mudahan sehat selalu. Dan alhamdulillah kami berdua di sini dan saya bersama Abah Navigator. Tentunya selalu dalam kesehatan dan alhamdulillah meskipun banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar akal logika kita sendiri, kita masing-masing di sini kita berdua atau kami masih diberikan kesehatan baik dari segi jasmani kita maupun dari segi rohani kita. Ya mudah-mudahan para penonton itu semuanya juga sama. Dan selalu kami ucapkan terima kasih untuk pemirsa dan para penonton yang telah mendukung channel ini dengan cara menekan tombol like-nya dan syukur-syukur yang sudah mensubscribe channel ini, semuanya kami ucapkan terima kasih dan semoga selalu kami doakan kepada pemirsa semuanya mudah-mudahan selalu dilimpahkan rezekinya, amin, selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kami ucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh umat muslim yang berada di seantero Nusantara ini dan di seluruh dunia. Semoga di bulan yang penuh berkah ini kita semuanya selalu bisa menambah kadar keimanan kita dan ketakwaan kita semakin bertambah. Amin. Untuk tema kita kali ini di sini akan membahas tentang tahun di mana tahun ini dikabarkan akan menjadi tahun yang punya agenda besar, terutama di tahun 2026 ini. Banyak sekali para ahli-ahli yang sudah menyebutkan akan ada agenda besar di tahun 2026 ini. Bahkan ada sosok bisa disebut sosok itu adalah orang yang terkenal di pemuka-pemuka di media sosial menyebutkan bahwasanya tahun 2026 ini di akhir bulan Juni itu akan ada agenda besar. Dikait-kaitkan dengan juga munculnya Dajjal dan juga perang besar nuklir. Nanti di sini kita akan membahasnya apa maksud dari apa yang mereka itu ucapkan. Di sini nanti kita akan membahas Allah dialog dengan salah satu gaib tentang adanya agenda besar di tahun 2026 ini dan mendatang. Dan tentunya juga sudah kita alami sendiri tahun 2026 ini banyak yang mengeluhkan tentang ekonomi dan juga berbagai masalah-masalah yang terjadi pada tahun ini dan sudah banyak kita lihat. Mungkin nanti kita akan memanggil salah satu gaib yang akan kita ajak dialog mengenai pembahasan tersebut. Ya mungkin saya kembalikan ke apa navigator yang mungkin ada yang ditambahkan, saya persilahkan. Iya. Yang tambahan sedikit, mungkin yang percaya konten ini dan tidak percaya
karena di kolom komentar kan banyak yang komentar ya, kenapa enggak menghadirkan sosok para wali-walinya Allah dan para aulia, katanya seperti itu. Kenapa harus jin yang dipanggil? Ya, di sini kami menjelaskan, meskipun yang datang itu malaikat mungkin ya, apa soal Nabi, kita pun nggak akan yang belum tahu sebenarnya nggak akan percaya kan bahwa itu benar-benar seperti itu kan itu ya. Jadi konten ini mau yang percaya silahkan, yang tidak percaya ya tidak apa-apa, yang penting diambil sisi positifnya seperti itu. Apa yang dimaksud kata-katanya nanti seperti itu. Di sini kita akan manggil goib. Kenapa nggak para ulama yang dipanggil ya itu urusan mereka ya. Dan Sallallahu alaihi Muhammad Ilahi anta maksudi wa arbaka matlubi. Jin sang yang percaya nirwana. Ini akan saya kunci dulu, biar enggak ada penyusup yang masuk selain yang saya masukkan ke dalam tubuh media ini. Yang mengerti, yang bisa menjelaskan kejadian yang akan datang. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Silakan hadir masuk dalam tubuh media atau sekarang ini. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah yang masuk dalam tubuh media sekarang di hadapan saya sekarang ini? Kami adalah sekelompok yang menghuni tempat di mana tempat itu berada di bawah langit yang dijuluki negeri kayangan. Ya. Sudah muslim apa belum? Tentu
kami sekelompok telah memeluk agama Islam yang sesungguhnya. Ya, terima kasih. Kenapa saya tanyakan sudah muslim atau belum? Jadi untuk mengantisipasi nanti adanya penyusup, biar pertanyaan saya jawabannya nanti tidak melenceng, maksudnya seperti itu. Apa yang engkau perlukan? Begini, sebenarnya saya itu ingin bertanya ya sebenarnya. Tapi sebelum saya bertanya, itu saya mau cek dulu apa yang Anda katakan tadi itu memang benar. Boleh dicek dulu kebenarannya. Tentu kami mengikuti apa yang engkau inginkan. Iya. Protek aktif. Apa yang dikatakan makhluk yang masuk dalam tubuh media ya di hadapan saya sekarang. Jikalau itu dusta, sekarang juga keluarkan dari jasad mediator, otomatis semuanya. Ya, terima kasih. Begini, ini kan sudah di fase akhir zaman ya ini. Nah, itu sudah mulai bencana-bencana alam itu sudah muncul, sudah terjadi di negeri kita ini, di Nusantara dan di luar negeri Nusantara ini, seluruh dunia. Itu yang saya pertanyakan. Banyak orang-orang pemuka-pemuka agama, mungkin orang pintar di negara ini, di dunia ini banyak meramalkan. Nah, mereka itu meramalkan di tahun 2026, ya, di akhir Juni yang akan datang ini, itu ada agenda besar. Saya juga belum tahu yang dimaksud agenda besar itu apa kira-kira menurut Anda? Agenda besar Iya, terjadi sebab akibat pemikiran manusia yang diolah sendiri dan dilakukan sendiri atas perbuatan mereka. Banyak agenda besar itu akan terjadi juga akibat pola pikir manusia, tingkah laku manusia, perjalanan manusia di muka bumi ini. Agenda itu terjadi karena ulah mereka itu. Sebab agenda itu tidak akan pernah terjadi selama manusia itu tidak melakukan sesuatu yang membuat agenda besar itu muncul. Dan soal akhir zaman tidak perlu untuk dibahas dan diceritakan. iya, Sebab kalian yang hidup di muka bumi telah berada di penghujung zaman sejak dahulu. Di muka bumi ini penuh dengan aturan-aturan yang ada. Siapapun yang melanggar, maka akan mendapat hukuman.
Karena dunia penuh dengan aturan-aturan yang telah didirikan atau dibuat oleh pemimpin-pemimpin mereka itu. Maaf, apa yang dimaksud pemimpin tadi, biar kita semua tidak menyalahkan satu pemimpin maksudnya. Mungkin pemimpin negara atau pemimpin desa, pemimpin kabupaten, pemimpin suatu. Ia mencakup itu semua aturan-aturan yang ada dan telah dibuat dan secara hukum agama. Bila mana itu dilanggar, maka harus mendapat hukuman. Itu aturan di muka bumi ini. Beda lagi jika kita sudah berada di kehidupan yang kekal, maka tidak ada aturan lagi seperti itu. Aturan itu dibuat untuk ditaati. Yeah. Dan juga agenda besar itu tidak akan terjadi bila mana manusia tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditegakkan di muka bumi ini, baik dari segi pemimpin mereka ataupun terutama dari segi agama masing-masing. Tak mungkin agenda besar itu terjadi. Menurut mereka, memang di penghujung zaman manusia telah dibagi menjadi dua golongan. Iya. Yang satu apa itu golongannya? Ibaratkan golongan putih dan golongan hitam. Mereka-mereka yang telah digolongkan dengan golongan putih dan telah ditakdirkan, itu semasa hidupnya akan dipertemukan oleh guru yang benar-benar membimbing mereka. Dan bila mana mereka telah ditakdirkan dari golongan hitam yang diibaratkan, semasa hidupnya pun tidak akan pernah dibimbing oleh guru yang benar-benar guru. Iya. Kedua golongan itu masing-masing mempunyai misi. Golongan satu yang dimaksud golongan di bawah naungan pemimpin yang akan datang, yaitu pemimpin akhir zaman. Dia yang selalu berbuat kebajikan di muka bumi ini dan menjauhi kemungkaran beserta tidak melakukan kezaliman. Sebaliknya golongan dua yang senantiasa melakukan kezaliman, kemungkaran, berbuat apapun dan menghalalkan cara untuk nafsunya terpenuhi, sehingga rela melakukan apapun demi nafsu dalam jiwanya, dalam batinnya terpenuhi, yaitu nafsu duniawi. Jika itu dilakukan, akan muncul agenda besar yang kau maksud tadi. Perang antar saudara. Kerusakan ada di mana-mana. Dan ini satu lagi, ini bukan orang sembarangan yang berkata di pemuka agama mungkin yang di media sosial itu tahun 2026 nanti di bulan Juni akan muncul Dajjal. Itu benar atau tidak itu? Orang itu berkata.
sosok Dajjal ini tidak bisa diceritakan begitu saja. Sebab seluruh antek dari Dajjal telah menyebar ke seantero Nusantara dan menebar fitnah besar yang telah aku pelajari dalam ayat suci Al-Quran. Iya. Di situ telah diceritakan dan telah digambarkan apa sesungguhnya Dajjal tersebut adalah sosok yang suka menebar fitnah. Semua telah diceritakan di dalamnya. Tinggal kita semua dan juga kalian manusia yang ada di muka bumi ini memahaminya bagaimana. Tentu sudah kami lihat dari alam kayangan bahwa di muka bumi ini telah tersebar fitnah keji, telah tersebar adu domba antar saudara, telah tersebar semua kemungkaran, kekejian yang berada di muka bumi ini. Telah tersebar sesuatu yang membuat sosok hamba itu lupa dengan Tuhan. Dan yang telah kami lihat di muka bumi ini pun sesuatu yang berhubungan dengan Dajjal itu sendiri telah marak dilakukan dan ditegakkan di muka bumi ini. Seperti tidak bisa kami sebutkan, hanya bisa kami gambarkan. Manusia itu dicuci otaknya untuk selalu mengejar dunia. Di mana ketika ia selalu mengejar dunianya, maka sedikit demi sedikit manusia itu akan terlupakan. Dan jati dirinya juga akan terlupakan. Tujuan dia hidup juga akan terlupakan. Yang paling utama, mereka akan lupa dengan penciptanya. Itu kami lihat dari alam kayangan telah ditegakkan di muka bumi ini. Dan sudah banyak diikuti oleh banyak orang tanpa mereka sadar. Dan yang sadar, yang telah menemukan guru pembimbing yang membimbing dia, baik dari segi rohani ataupun dari segi jasmani mereka telah terpimpin. Banyak guru yang juga telah mengikuti apa yang telah menjadi sifat peninggalan Dajjal itu sendiri. Mereka selalu mengajarkan tentang dunia, bagaimana mengejar dunia, sehingga manusia yang selalu mengutamakan dunianya, sehingga apa yang seperti aku sebutkan, bahkan jika dunia itu tidak terlampaui, tidak segera termiliki nafsu duniawi itu, maka akan menghalalkan cara. Dan itulah yang akan menimbulkan agenda besar yang akan datang. Mereka melakukan perang besar. Itu hanya secuil nafsu dunia yang membuat mereka seperti binatang di akhir zaman ini, bahkan melebihi buruknya daripada binatang. Lalu tadi apa yang dikatakan ilmu hitam dan ilmu putih, maksudnya itu gambaran ya. Itu bagaimana yang terjadi agenda tadi. Lalu bedanya apa? Sekarang pemuka tokoh-tokoh manusia yang pintar, pemuka agama maksudnya, itu juga banyak yang bertikai. Itu bagaimana menurut Anda kalau itu yang dikatakan ilmu, bagaimana seperti itu? Jika di antara mereka, jika yang terlihat dalam kasat mata manusia, itu mereka
adalah golongan putih. Iya. Jika dalam kasat mata manusia terlihat yang engkau tanyakan dalam dunia pertikaian, maka itu belum sama sekali masuk dalam golongan putih. Oh, Karena pertikaian itu muncul dibumbui oleh nafsu dunia, saling ingin dihormati, oh, saling ingin nomor satu. Itulah manusia. Dan dikembalikan manusia itu di akhir zaman akan seperti binatang. Seperti itu gambarannya. iya. Karena Maka kan, sudah banyak di muka bumi ini yang telah kami lihat dari alam kayangan. Juga seperti itu. Kerusakan ini sudah benar-benar besar. iya. Karena saya pertanyakan seperti itu kan nanti sebagai pengikut-pengikut orang awam kan, pengikut-pengikut mereka yang pemuka-pemuka itu kan nanti juga ikut-ikutan, maksudnya pengikutnya seperti itu. Makanya saya bertanya tentang ilmu putih di zaman ini. Itu banyak yang bertikai seperti itu. Saya bertanyakan lagi, apakah mereka-mereka itu yang meramal, maksudnya peramal-peramal itu termasuk pemuka agama lah, entah agama apa sudah mengetahui keberadaan sang pembimbing rohani tadi, pembimbing akhir zaman, saya singgung seperti itu. Tentu saja belum. Mereka yang telah dibimbing oleh guru rohani tidak ada dalam hidupnya untuk selalu ingin dihormati, ingin dikedepankan. Dan hari demi hari, waktu demi waktu berlarut di penghujung zaman ini. Satu persatu mereka-mereka itu yang terlihat tersohor di muka bumi ini. Iya. Satu persatu akan terbongkar kedoknya. Siapa asli mereka? Terus ada yang mengaku seperti kan Habib, pengakuan mereka loh ya. Yang Habib itu apakah sudah tahu tentang keberadaan sang pemimpin akhir zaman? Saya maaf bertanya seperti itu biar nanti kita sebagai pengikut-pengikutnya itu mengetahui antara benar dan tidaknya seperti itu. Mereka belum sama sekali mengetahui. Kok aneh ya? Ya, orang yang telah mengetahui pemimpin akhir zaman adalah orang yang terbuka. Mata yang sesungguhnya, yaitu hati mereka yang telah terbuka. Bisa melihat yang hak dan yang batin. Orang-orang yang melakukan pengakuan-pengakuan seperti yang Anda sebutkan, Iya. itu sesungguhnya takut akan kedatangan pemimpin akhir zaman yang asli. Sebab jika beliau datang, maka mereka akan terbongkar karena pemimpin akhir zaman memiliki garis yang asli daripada kakek-kakek mereka yang menjadi pengakuan itu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pemimpin akhir zaman mewarisi segala-galanya. Dan sebenarnya para orang-orang yang mengaku sebagai cucunya itu takut nanti akan kedatangan beliau. Lantas bagaimana untuk pengikutnya yang ikut mengikuti ajaran-ajaran mereka, mungkin yang mengaku itu maksudnya? Sudah kami ceritakan di awal. Orang yang telah ditakdirkan masuk dalam golongan 2, yaitu golongan hitam, itu akan kekal dalam sebuah golongan itu. Jikapun mereka diberikan petunjuk, jikapun harus engkau nasihati, jika itu ditakdirkan dalam golongan itu, maka tetap saja pencipta mereka akan menempatkan pada golongan itu.
kasihan ya. Mereka pengikutnya mencari kebenaran, tapi eh, yang diikuti malah bukan kebenaran, maksudnya seperti itu. Yaitu adalah awal agenda besar. Oh, Dari dalam situ akan muncul adu domba besar yang akan menuai, yang akan menjadikan agenda itu lebih besar, perang saudara. Dari beberapa golongan yang ada di muka bumi saling menjatuhkan. iya ya. Jadi untuk orang awam bagaimana untuk mencari mungkin ajaran yang ajaran asli murni dari Rasulullah itu yang bagaimana maksud? Pertama, mereka harus meninggalkan sifat kemungkaran dan kekejian dalam dirinya. Dan harus berbanyak melakukan kebajikan. Oh, Dan untuk menemukan itu nanti akan ada yang menuntunnya. Jika manusia sudah tidak lagi dalam dunia kemungkaran atau kekejian, atau yang telah dilarang oleh aturan-aturan yang berada di muka bumi ini. Jika mereka tidak melanggar, maka mereka akan dituntun untuk dipertemukan. oh. Jadi itu yang dimaksud agenda besar. Ya, muncul dari apa yang telah dilakukan manusia itu sendiri. Dan memang itu juga harus terjadi. Ya mungkin orang awam mengiranya bukan seperti itu. Mungkin kejadian langsung datang para perusuh-perusuh, perusak-perusak, mungkin wujud manusia mungkin seperti ini itu kan mungkin perasaannya seperti itu. Ya, antek-anteknya Dajjal telah terselubung dan terselip dalam hati manusia, sehingga manusia itu menghalalkan cara demi nafsu duniawinya tercapai, sehingga membuat kerusakan besar di muka bumi. Luar biasa ini. Ya mungkin cukup di sini, walaupun sedikit ajaran Anda tadi bisa dipetik hasilnya untuk kita semua yang positif seperti itu. Mungkin ada tambahan yang ditambahkan untuk kita semua, biar tidak kita tersesat untuk menjalani jalan hidup kita gitu maksudnya. Tersesat atau tidak, selama kita hidup di muka bumi, kita tidak akan pernah mengetahui. Iya. Karena kita sendiri yang merasakan. Kenikmatan akhirat itu bisa kita rasakan di dunia. Mereka-mereka yang merasa dirinya paling benar ketika masih hidup, itu rasanya fana dan tidak ada apa-apanya. Karena setiap manusia yang masih hidup tidak berhak untuk menilai kebenaran seseorang. Iya, betul. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya, kehadirannya ini untuk memberi wawasan, mungkin sedikit pengetahuan bagi kita semuanya. Sekarang Anda boleh kembali ke tempat tugas Anda. Baik. Sampurasun. Rampes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan kembali ke tempatnya. Sahabat, ya mungkin apa yang disampaikan tadi perlu diterjemahkan lagi ya. Jadi jangan salah persepsi. Boleh Anda itu mengatakan itu jin, itu jangan percaya ini itu terserah Anda. Yang membuktikan Anda sendiri. Nanti apa yang terjadi pada diri kita yaitu. Tapi Ihsan Praja berpesan biar kita itu hati-hati ya
untuk memilih sebuah pemimpin ataupun guru. Soalnya kalau tidak mewarisi sifatnya Rasulullah, ya tidak usah itu aja lah. Apalagi pemimpinnya suka ini itulah itu, mengadu ini, jelek-jelekan itu, membuka ini itu, yang jelek-jelek itu merusak itu loh, yang ingin mengadu domba itu jangan sampai diikuti lah. Kita tetap ke tujuan kita semula, kita seperti itu. Silakan. Ya, terima kasih semuanya dan selamat menunaikan ibadah puasa. Nah, semoga kita bisa bertemu nanti di Amin. season selanjutnya Ya, dalam keadaan sehat walafiat. Terima Amin. kasih, kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu.